Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Nazira dari kelompok 3 dengan judul Pembelajaran Matematika dengan Seni dan Alam. Nah, di sini Nadia bakalan ngejelasin bagian pembahasan pertama dari kelompok kami, yaitu tentang hubungan matematika dan seni. Nah, kalau kita dengar kata matematika dan seni sepintas tidak berhubungan ya, karena kita tahu bahwasanya matematika berhubungan dengan angka, sedangkan seni berhubungan dengan keindahan. Akan tetapi kalau kita pelajari sebenarnya matematika dan seni ini berhubungan. Nah, apa saja hubungan antara matematika dan seni? Yang pertama adalah ketelitian. Nah, kalau dalam matematika jelas ya, kita dalam mengerjakan soal itu harus teliti, karena salah penempatan titik atau koma aja pasti udah salah kan. Begitu juga dalam seni. Dalam seni dia harus teliti agar menghasilkan hasil yang bagus. Contoh sederhananya seperti kita menggambar rumah. Nah, tiang pertama ini misalnya panjangnya adalah 10 cm, sedangkan tiang kedua itu panjangnya 15 cm. Tentunya itu kan nggak koheren ataupun nggak sama ya, nggak sama. Kalau dihubungkan pun nggak akan jadi rumah, jadinya kayak hasil gambar asal-asal, nggak menghasilkan hasil yang bagus. Jadi dalam seni pun dia harus menggunakan ketelitian untuk menghasilkan suatu karya yang bagus. Nah, yang kedua adalah menggunakan pemikiran yang dalam ataupun menggunakan imajinasi. Kalau dalam seni seperti orang menciptakan lagu, orang menciptakan puisi, itu membutuhkan imajinasi, karena orang melukis juga dia kadang perlu ketenangan atau apa kayak itu, imajinasi untuk melukis, untuk mencipta lagu. Begitu juga dalam matematika, ini biasanya soal cerita, kita membutuhkan imajinasi untuk menyelesaikan soal tersebut, membutuhkan pemikiran yang dalam untuk menyelesaikan soal matematika. Contohnya seperti soal cerita, kita ambil contoh soal Pitagoras. Kok Pitagoras itu kan biasanya menentukan salah satu sisi yang tidak diketahui. Nah, biasanya itu dalam soal Pitagoras itu contohnya itu dihubungkan dengan anak-anak main layang ataupun tiang bendera. Nah, di situ dalam soal kita harus menganalisa ataupun berpikir yang mana nih, kok tiang berarti dia disebut bagian yang mana. Nah, kalau jarak antara tiang dan anak kecil itu disebut bagian mana. Jadi kita harus berimajinasi, kita harus mikir, oh berarti bentuknya kayak gini. Sehingga setelah kita udah itu kita dapat menentukan bagian-bagian mana nanti yang bakalan ditanya. Nah, selanjutnya adalah membangun ingatan kita. Kalau dalam matematika itu contohnya kayak kita harus menghafal rumus dan juga kita harus ingat jalannya tuh kayak mana. Setelah dikali berarti dibagi, kan begitu. Kalau dalam seni itu contohnya adalah orang yang main musik. Nah, orang yang main musik ini biasanya dia harus menghafal nada-nada dari lagu yang bakalan diiringi dengan musiknya ya. Contohnya itu kayak dia harus hafal bagian pertama. Nah, nanti dia harus bagian-bagian yang lain. Nah, bagian mana yang sama-sama. Jadi membangun ingatan kita untuk kayak menghafal kayak itu, kayak ingat kita bagian ini yang sama yang mana. Bagian itu yang sama yang mana kan. Nah, jadi pelukis itu dia nggak cuman nyediain air dan cat untuk melukis, akan tetapi pelukis itu dia berhubungan dengan garis, titik dan juga ruang. Begitu juga penari. Jadi dia ada hubungannya dengan geometris ataupun bentuk-bentuk ya, karena kan ada pola nari, namanya pola lapangan, pola tempat gitulah pokoknya. Nah, dalam matematika itu ada yang berhubungan dengan seni, ataupun dalam seni itu ada yang berhubungan dengan matematika. Contohnya titik, garis, ruang itu berhubungan dengan seni lukis ya. Ada juga pengulangan atau pola bilangan, itu berhubungan dengan musik, irama, ritme dan lainnya. Ada juga pengurangan, itu contohnya di lagu Balonku.
anak ayam turun ke sungai, termasuk ke pengurangan. Nah, ada juga yang namanya simetris ataupun geometris. Itu contohnya di seni lipat, kayak kita ngelipat origami gitu. Nah, itu adalah contohnya. Nah, ada bentuk. Kalau bentuk itu berhubungan dengan pola nari. Nah, contoh benda yang merupakan perpaduan antara matematika dan seni adalah lukisan Mona Lisa. Pasti kalian semua tahu kan lukisan Mona Lisa. Nah, lukisan Mona Lisa ini adalah ciptaan ataupun bikinan buatan dari Leonardo da Vinci. Jadi Leonardo da Vinci ini menciptakan atau membuat lukisan Mona Lisa ini, dia itu berdasarkan namanya rasio emas gitu. Jadi dia bentuknya kayak segi empat. Jadi di bagian wajahnya lukisan Mona Lisa ini, jadi bagian mata dan hidung itu dibuat semetris mungkin sehingga menghasilkan karya yang bagus. Itu adalah contoh benda antara perpaduan matematika dan seni. Nah, itulah penjelasan dari Nadia. Lebih dan kurang Nadia mohon maaf. Apabila ada kesalahan, Nadia mohon maaf. Dan Nadia akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.